Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Bapak dan Ibu sedang menonton video saya. Terima kasih sudah menonton video saya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dimas Wahyu Saputro dengan NIM 120450081 akan menyampaikan tugas besar statistika sains data saya yang berjudul Analysis of YouTube Trending Video. Terima kasih kepada Ibu Mika dan Bapak Riksa Meidi Karim yang sudah membimbing saya selama 1 semester ini sehingga saya dapat mengerjakan tugas besar ini dengan lancar. Oke, dalam menyampaikan tugas besar ini, saya akan membagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama saya akan mengoverview, saya akan menjelaskan datanya terlebih dahulu, kemudian saya akan melakukan data wrangling, kemudian saya akan melakukan data visualization, dan keempat, saya akan melakukan model implementation menggunakan KNN. Oke, yang pertama itu overview. Sama seperti kebanyakan tugas lain, jika kita ingin melakukan analisis terhadap data, ada beberapa modul yang harus kita impor, seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, dan lain-lain. Modul yang saya gunakan terlihat pada gambar di layar. Oke, saya impor terlebih dahulu, kemudian ketika library-nya sudah saya impor, langkah selanjutnya yaitu saya ingin mengimpor dataset yang saya gunakan. Dataset yang saya gunakan kali ini merupakan dataset yang digunakan saat praktikum kedua, yaitu data US video atau data YouTube trending video di wilayah Amerika Serikat. Oke, saya di sini mengimpor data dari Google Drive. Oke, saya impor datanya terlebih dahulu. Butuh loading. Oke, sudah selesai. Oke, selanjutnya saya akan mengoverview data. Setelah data saya impor, saya ingin mengetahui apakah benar sudah berhasil saya impor datanya. Saya menggunakan perintah df.head untuk mengetahui heading dari data. Oke, setelah saya melakukan perintah df.head, terlihat seperti pada gambar di layar, seperti data di layar. Terlihat pada baris 0, ada video ID-nya ini, trending ini, title seperti ini, channelnya juga seperti ini. Oke, ada banyak sekali ya. Selanjutnya saya ingin mengetahui tipe-tipe data dari masing-masing kolom. Saya menggunakan df.info, terlihat di bawah ini. Ada yang bertipenya objek, ada yang bertipe integer, terus ada yang bertipe datetime, dan lain-lain. Oke, mungkin ada beberapa kolom yang tidak akan saya gunakan nantinya. Oleh karena itu, saya ingin mengetahui lebih jelas lagi di baris pertama. Jadinya saya menggunakan perintah df.head, kemudian saya transpose. Hasilnya akan terlihat seperti pada gambar di bawah ini. Sama seperti tadi di baris pertama, di sini terlihat bahwa ada data we want to talk about marriage. Di sini juga sama. Karena ini ditranspose, makanya kolom menjadi baris, baris menjadi kolom. Seperti itu. Oke, selanjutnya saya ingin mengetahui berapa jumlah baris dan kolom dari dataset yang saya gunakan. Saya menggunakan perintah df.shape. Ada di sini ternyata terdiri dari 40.949 baris dan 16 kolom. Selanjutnya, dari sebegitu banyak data, saya ingin mengetahui apakah ada missing data di sana atau tidak. Saya menggunakan perintah df.isna.sum. Setelah saya jalankan perintah tersebut, didapatkan bahwa ada missing value di kolom description sebanyak 570 baris, teman-teman. Oleh karena itu, saya akan melakukan data wrangling supaya datanya lebih baik lagi. Oke, di sini dari banyaknya kolom, ini video ID, trending, date, title, channel title, tidak semuanya akan saya gunakan. Di sini saya akan menghapus beberapa kolom yang tidak saya gunakan seperti kolom teks, kolom thumbnail, link, comment disable, rating disable, video error, or remove description. Itu saya akan menghapusnya dari data frame.
Oke, selanjutnya di sini terlihat kategori ID itu tipenya di sini masih integer. Saya ingin mengubahnya menjadi string. Makanya saya ubah datanya menggunakan asType str. Oke, karena tadi ada missing value, selanjutnya saya ubah nilai dari yang missing value tadi menjadi spasi di bagian kolom description. Selanjutnya, tadi kan di sini ada trending date. Kita lihat di sini, ini formatnya belum jelas. Oleh karena itu, saya mengubah formatnya menjadi menggunakan pd.toDateTime. Kemudian saya menggunakan format years, day, dan month. Hasilnya terlihat seperti pada gambar di bawah ini. Oke, setelah data wrangling yang kita lakukan tadi, ada beberapa hal yang berubah. Yang pertama, data menjadi lebih baik. Hanya kolom-kolom yang penting saja yang saya gunakan, yang terlihat sekarang, seperti trending date, video ID, title, channel title, kategori ID, publish time, dan lain-lain. Kolom yang tidak saya gunakan sudah saya hapus tadi saat data wrangling. Oke, karena data wrangling sudah saya lakukan, selanjutnya saya akan melakukan data visualization. Oke, di sini kalau saya baca di perintahnya, itu kan tergantung dengan bagaimana dan seberapa banyak insight yang saya dapatkan. Oke, di sini saya mendapatkan beberapa insight, namun tidak terlalu banyak karena insight yang sudah didapatkan saat praktikum tidak saya gunakan lagi di sini. Yang pertama, insight yang bisa saya dapatkan adalah dari 10 video. 10 video. Sangat menarik karena data yang berjumlah 40.000 sekian, pastinya ada data YouTube dengan penonton terendah, penonton terbanyak, jumlah likes terbanyak, jumlah dislike terbanyak, dan banyak hal lainnya. Di sini saya ingin memperlihatkan visualisasi dari jumlah penonton terendah terlebih dahulu. Yang pertama, saya di sini menggroup by-nya dengan video ID. Kenapa saya melakukan hal ini? Hal ini saya lakukan karena ada beberapa video yang saat dia dipublish, dia nggak langsung trending, tetapi dia secara bertahap. Dan di sini karena hal itu, saya menggroup by-nya berdasarkan video ID. Yang pertama saya ambil yaitu, saya mengambil judulnya, title, first, kemudian saya mengambil views-nya yang paling banyak. Maksudnya, saat hari terakhir dia di YouTube, itu berapa sih jumlah maksimum dari view-nya. Kemudian saya lakukan sort secara berdasarkan view-nya, dan saya lakukan ascending, menaik. Artinya dari paling rendah jadi paling tinggi. Begitu. Kemudian saya tampilkan data 10 paling banyak. Terlihat di sini, ada judul video YouTube dengan judul One Death, Others Injured After School Shooting dengan view-nya 559. Kemudian ada Church Tagar Monday Pressure Ahead of Arizona dengan view-nya 704 dan berlaku selanjutnya. Oleh karena itu, saya ingin memvisualisasi datanya. Saya menggunakan plot dengan bar plot. Terlihat seperti pada gambar di samping, semakin ke atas judulnya, maka jumlah views akan semakin banyak. Tetapi ini merupakan data 10 video YouTube dengan penonton paling rendah. Oke, selanjutnya saya melakukan, karena tadi sudah saya lakukan secara paling rendah, sekarang saya ingin mengetahui berapa sih jumlah maksimal, jumlah paling tinggi dari video yang pernah diupload di YouTube. Nah, di sini terlihat bahwa jumlah yang paling tinggi, views paling tinggi di YouTube itu sekitar 225 juta. Wow, sangat tinggi sekali. Di sini juga terlihat perbedaan dari video urutan pertama dengan video urutan kedua itu lumayan jauh. Terlihat sekitar 70 ribuan jauhnya. Wow. Oleh karena itu, supaya lebih jelas, di sini saya
memplotkannya lagi, memvisualisasikannya lagi. Nah, terlihat seperti pada gambar di bawah ini, terlihat cukup jauh. Oke, selanjutnya karena saya sudah mengetahui di video apa yang paling banyak ditonton, selanjutnya saya ingin mengetahui jumlah likes dari video 10 jumlah likes paling banyak di YouTube yang pernah ada. Oke, yang paling banyak di sini sama seperti tadi perintahnya, saya menggroup by-nya dengan video ID, kemudian saya agregat dengan saya dapatkan judulnya, titelnya, dan saya dapatkan jumlah likes-nya sama seperti tadi, max, karena saya ingin mengetahui berapa jumlah likes terakhir kali saat hari terakhir dia di YouTube gitu. Di sini terlihat BTS merajai dengan peringkat pertama dengan jumlah likes 5 juta. Wow. Kemudian ada Childish Gambino di Amerika. Kemudian saya visualisasikan kembali. Terlihat di sini bahwa jumlah likes peringkat pertama dengan peringkat kedua itu tidak berbeda jauh. Agak berbeda dengan hasil penonton tadi yang mana jumlah di sini agak jauh sekali bedanya. Kemudian saya ingin mengetahui paling banyak dislike-nya di video yang mana. Oke, sama seperti tadi perintahnya. Oke, jika kita perhatikan dengan seksama, ada beberapa video yang dia muncul sebagai dia mempunyai likes terbanyak, dia mempunyai dislike terbanyak, dia juga mempunyai penonton terbanyak. Wah, saya berpikir jika seperti itu, rasanya pasti saat itu pernah ada terjadi peperangan di dunia maya antara kubu yang pro dengan video tersebut dan kubu yang kontra terhadap video tersebut. Saya lakukan plot terhadap dislike. Terlihat di sini peringkat pertama dengan peringkat kedua di dislike itu jumlahnya perbedaannya sangat sedikit. Saya ingat sekali pada 2017 itu YouTube Rewind YouTube memang rame di internet karena kualitas video atau konsepnya yang berubah seperti itu. Oke, tadi sudah saya lakukan 10 video dengan jumlah penonton terbanyak, jumlah penonton terdikit, jumlah dislike terbanyak, jumlah dislike terdikit, dan lain-lain. Selanjutnya saya pengen mengetahui di trending, ini kan videonya saat dari publish dengan saat dia trending itu, dia berjarak beberapa hari, teman-teman. Karena itu, saya pengen mengetahui seberapa lama dia suatu video itu tampil di trending, setelah dia trending, sampai kapan sih dia akan bertahan di trending tersebut. Di sini saya pengen mengetahui 10 paling lama bertahan di trending YouTube di sini. Oke. Di sini saya melakukan group by sama seperti tadi. Saya melakukan group by dengan video ID, kemudian saya lakukan size, kemudian saya sort value-nya ascending-nya false, kemudian saya lihat head-nya 11. Oke, terlihat seperti di gambar di bawah ini, video yang paling bertahan lama di trending YouTube adalah video Sam Smith dengan judul Prey, kemudian ada Cobra Kai Season 2, kemudian ada Charlie Puth, kemudian ada Fortnite. Jika saya lihat di sini, kebanyakan video yang trending bertahan lama adalah video dengan kategori ID 24. Jika saya simpulkan dari judulnya, sepertinya ini merupakan video musik, teman-teman. Oke, selanjutnya saya ingin mengetahui kategori apa yang paling banyak trending videonya. Oke, saya di sini menggunakan Seaborn dengan sumbu X-nya kategori ID, kemudian sumbu Y-nya jumlah video dari kategori ID itu tersendiri. Di sini terlihat bahwa kategori yang paling sering trending di YouTube adalah
video dengan kategori 24, kemudian 10, kemudian 25. Jika kita perhatikan, hal ini hampir sama dengan hasil yang kita lakukan di atas ini, yang mana ini 24, 10 besar saja dengan kategori ID 24 ini sudah muncul 1, 2, 3, 4. Sudah muncul 4 kali. Begitu pula dengan kategori ID 10 dan kategori ID 25. Selanjutnya, saya ingin mengetahui video dengan jumlah likes dan dislike terbanyak atau jumlah review video tersebut. Jika kita lakukan perintah seperti ini, akan terlihat tabel seperti pada layar. Di sini terlihat bahwa BTS dengan judul Fake Love itu dia mempunyai review sebanyak 5 juta review, atau dari likes-nya 5 juta ditambah dislike-nya 1,706. Jika saya plotkan, saya bar plot, kemudian saya tumpuk nilai likes dan dislike-nya, akan terlihat seperti pada gambar di bawah ini. Terlihat bahwa BTS dengan Fake Love dia mempunyai peringkat 1 dengan perbandingan likes yang lebih banyak daripada dislike, kemudian disusul dengan Childish Gambino yang mana dia like-nya lebih banyak daripada dislike, kemudian disusul dengan YouTube Rewind, likes-nya lebih banyak dari dislike. Hal ini serupa dengan visualisasi data yang sudah kita lakukan pada di atas tadi, yang di 10 video tadi. Likes-nya dirajai oleh BTS, kemudian diikuti Childish Gambino, dan dislike-nya yang pertama itu So Sorry, diikuti dengan YouTube Rewind. Hal ini tercermin dalam most review trending video. Oke, karena seperti itu, selanjutnya saya ingin mengetahui dari kebanyakan video yang trending itu dari channel mana. Di sini sudah saya lakukan, saya group by channel title. Saya group by berdasarkan channel title. Channel title, kemudian saya count, kemudian saya sort value. Nah, di sini terlihat bahwa channel dengan jumlah trending video terbanyak itu peringkat 1 didominasi oleh ESPN, kemudian peringkat 2 The Tonight Show, kemudian di Fox, kemudian Netflix, dan lain-lain. Terlihat pada gambar di bawah ini. Jika kita lihat, tidak terlihat perbedaan yang jauh antara channel yang satu dengan yang lain. Mungkin hal ini dilakukan dengan suatu channel tersebut melakukan upload video yang banyak dan video itu sering trending. Atau biasanya disebut dengan perbanyak kuantitasnya daripada kualitas. Tetapi saya yakin dari video-video di bawah ini kualitasnya bagus. Oke, dari insight yang sudah saya dapatkan di atas, saya sangat penasaran hubungan antara views, like, dislike, dan comment count. Apakah dari setiap kolom itu dia mempunyai hubungan satu sama lain? Oleh karena itu, saya melakukan korelasi antara kedua variabel. Saya menggunakan .core. Terlihat seperti pada tabel di layar. Di sini terlihat bahwa jika dia sesamanya, dia akan mempunyai tingkat korelasi 1, sedangkan jika dia berbeda, misalnya dengan views dengan likes, dia mempunyai tingkat korelasi 0,849. Wow, artinya korelasi antara view dan likes itu sangat tinggi. Jika views-nya tinggi, biasanya jumlah likes-nya tinggi, sama seperti itu. Dan seperti ini, dislike ada korelasinya 0,472, ada comment count, dan seterusnya. Di sini saya melakukan visualisasi supaya lebih mudah diperlihat. Semakin warnanya merah, artinya korelasinya semakin baik. Tetapi jika semakin biru, maka korelasinya semakin rendah. Terlihat seperti pada gambar di atas, hasilnya sama seperti pada tabel yang mana
di view dengan oh ini lumayan salah mungkin bawahnya. Misalnya di view dengan likes. Di sini kita lihat dia warnanya merah tetapi enggak terlalu merah, sama seperti ini dengan nilai 0,84917. Itu korelasinya. Oke. Mungkin itu insight yang saya dapatkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan model implementasi. Saya akan melakukan prediksi menggunakan KNN untuk mengetahui kategori dari sebentar saya lihat terlebih dahulu. Oke. Nah, dari kolom views, like, dislike, dan komen, saya ingin memprediksi kategori ID-nya. Yang pertama, jika ingin melakukan model implementasi, yang pertama itu saya membagi dengan X dan Y terlebih dahulu. Di variable X, saya dapatkan data dari kolom views, like, dislike, dan comment count. Di sini terlihat seperti pada tabel di bawah. Kemudian di variabel Y, saya ingin mendapatkan nilai dari kategori ID. Terlihat seperti pada kolom di bawah, bahwa X itu terdiri dari views, like, dislike, dan comment count, sedangkan Y itu dari kategori ID. Karena itu, saya membagi menjadi data train dan data test dengan perbandingan 80 dan 20. Kemudian random state-nya 10. Karena jika kita lihat nilai-nilai antara satu nilai dengan nilai yang lain itu sangat berbeda jauh, oleh karena itu saya melakukan future scaling supaya data yang diimplementasikan akan lebih baik lagi. Saya sempat mencoba jika tanpa future scaling, akurasi yang saya terima itu hanya berkisar 0,25, teman-teman. Oleh karena itu, sangat penting sekali future scaling ini. Yang pertama itu, saya mengimpor preprocessing, impor standar scaler, dan lain-lain selanjutnya. Oke, terlihat di sini, yang saya future scaling itu dari Xtrain dan Xtest. Oke, selanjutnya setelah saya future scaling, selanjutnya saya ingin mengetahui K terbaik, tetangga terbaik adalah yang mana. K terbaik, jika saya lihat dari tabel, itu terjadi ketika K-nya 0 dengan minimum errornya 0,308. Tetapi, jika saya masukkan K sama dengan 0, maka programnya akan error. Di sini saya menggunakan K sama dengan 2. Oke. Di sini saya jalankan K-Neighbor Classifier dengan N-nya 2. Saya run, kemudian saya fitkan dengan data train dan data dengan Xtrain dengan Ytrain. Selanjutnya terlihat di KNN score dia mempunyai nilai 0,65. Wow, lumayan tinggi. Kemudian saya lakukan prediksi ke Xtest. Terlihat di bawah ini ada yang masuk ke kategori 10, kategori 10. Ada masuk ke kategori 10, ada yang 20, 10, dan 23. Kemudian saya ingin mengetahui apakah model yang saya lakukan ini bagus atau tidak. Setelah saya lakukan classification report, terlihat di sini akurasi yang saya terima itu 0,65. Oke. Oke, terima kasih karena sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.